Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Pamekasan akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang kegiatan coaching dalam supervisi akademik. Bersama saya Endang Yulistina dari SD Negeri Jalma 1. Bersama saya Humaydi SDN Sotaber 2. Saya Fathur Rahman SDI Al Munawwarah Pamekasan. Selamat menyaksikan. Sehat, luar biasa. Bu Endang bagaimana? Baik, alhamdulillah juga sehat juga Pak ya. Kemudian agenda kita hari ini adalah melaksanakan kegiatan coaching ya Pak Madhur ya. Yeah. Hari ini sebelum kita melaksanakan coaching, saya sebagai observer hari ini akan menanyakan beberapa indikator penilaian yang harus kita laksanakan sebelum pelaksanaan coaching itu Pak Madhur ya. Baik, dari rubrik penilaian yang ada, maka di sini pelaksanaan praobservasi ini saya akan menanyakan tentang kompetensi apa saja yang nanti akan Pak Madhur kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini. Ya, baik, terima kasih. Mohon izin Bunda. Tentunya yang akan coba saya kembangkan dari coaching saya sebentar lagi, insya Allah pasti terpusat terhadap bagaimana kita sebagai pemimpin pembelajaran, yaitu kompetensi akademik kita dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, baik itu dalam pelaksanaannya, dalam penyiapan metode pembelajarannya dan lain sebagainya. Berarti ini adalah beberapa kompetensi yang Pak Madhur nanti tekankan dalam kegiatan coaching, yaitu menyiapkan dalam kegiatan pembelajaran, kesiapannya Pak Madhur. Nah, selain itu kompetensi apa saja yang lebih fokus nantinya akan Pak Madhur terapkan nanti di dalam kegiatan coaching itu? Tentunya adalah bagaimana si coach itu mampu meningkatkan kompetensi dirinya dalam pelaksanaan pembelajaran, khususnya ketika menghadapi kebutuhan belajar siswa yang berbeda. Tentunya kita pahami bahwa murid-murid kita atau anak didik kita di kelas itu tidak semua memiliki kompetensi yang sama. Kebutuhan belajarnya pun berbeda. Maka yang saya tekankan atau saya harapkan nanti dari coach itu bagaimana beliaunya bisa melaksanakan pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan belajar daripada murid-muridnya, seperti itu. Pak Madhur harapkan itu bisa tercapai sejauh mana? Ya terlaksananya pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar siswa. Misalnya nanti yang bersangkutan bisa melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Itu. Ya, baik, insya Allah nanti semoga dalam kegiatan coaching kali ini Pak Madhur bisa melakukan prinsip-prinsip coaching sehingga apa yang Pak Madhur harapkan dalam kegiatan ini bisa tercapai. Baik, terima kasih Pak Madhur ya. Nanti setelah kegiatan observasi ini saya akan menjadi pengamat dan setelah itu saya akan melakukan pasca observasi terkait dengan kegiatan coaching yang sudah Pak Madhur lakukan. Siap. Terima kasih ya Pak Madhur ya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Humaydi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Madhur. Selamat sore, bagaimana kabarnya? Jadi alhamdulillah luar biasa. Ya baik. Pak Humaydi, kita sebagai pendidik tentunya mengalami berbagai hal dalam melaksanakan pembelajaran, bagaimana kondisi sekolah, bagaimana kondisi kelas kita. Mungkin bisa sharing bagaimana dengan proses pembelajaran yang dilakukan Pak Humaydi. Ya, di kelas saya itu kemarin memang ada salah satu anak yang nilainya itu rendah di mata pelajaran bahasa Indonesia karena memang dia itu ketika pelajaran sukanya jalan, ngobrol sama temannya, main sama temannya. Jadi Pak Humaydi menganalisa bahwa salah satu penyebab dari rendahnya nilai anak yang bersangkutan karena kebiasaan belajarnya yang
mungkin tidak sama dengan yang lain begitu Ya, betul. Ya, ya. misalnya keluyuran, terus mungkin juga sambil main dan memperhatikan gurunya begitu. Setelah memahami bahwa salah satu penyebab dari rendahnya nilai anak ini adalah apa yang Pak Medi sampaikan tadi, bahwa anak ini ternyata tidak fokus dan belajar, banyak bergerak, terus tidak memperhatikan gurunya, malah bermain sendiri. Kemudian yang dilakukan Pak Medi untuk mengatasi itu apa? Saya itu coba menanyakan kepada anak itu apa kesukaannya. Iya. Terus Saya itu menanyakan kepada anak tersebut kesukaannya. Ternyata anak itu memang kesukaannya itu bermain, tidak suka baca, mendengarkan, atau menonton, memang tidak suka. Ya, sukanya anak itu memang bermain, suka sama nonton atau baca. nah, bisa diem istilah kita Ya, mungkin ya, diem. aktif. Kalau mau saya simpulkan, anak tersebut termasuk kepada anak gaya belajarnya kinestetik. Kirokinetik. Ya berarti Pak Medi memahami bahwa anak ini rendah nilainya karena gaya belajarnya seperti ini. Kemudian Pak Medi coba menemukan penyebabnya kok anak bisa seperti ini. Ternyata sudah paham, Pak Medi ternyata ini anak kinestetik nih, anak yang tidak bisa diam. Terus setelah mengetahui hal semacam itu, kan Pak Umedi tentunya pengen anak ini nilainya bagus ya. Ya, tentu saja. Nah, Ya. terus setelah memahami hal-hal yang Pak Umedi jabarkan tadi, yang Pak Umedi lakukan untuk anak yang bersangkutan. Saya kemarin sempat berdiskusi sama teman sejawat di kelas sebelumnya Iya. tentang anak tersebut. Memang kalau anak-anak tadi itu kinestetik, dan yang saya lakukan, saya ingin memenuhi gaya belajarnya. Saya ingin melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas saya, agar nantinya bisa terpenuhi seperti itu. Ya. Berarti dengan diskusi dengan teman sejawat atau gali informasi ya tentang Ya. anak ini, Pak Medi mendapatkan satu kesimpulan bahwa anak ini memang anak yang kinestetik, sehingga untuk mencapai sesuatu yang Pak Medi inginkan dari anak ini, yakni perkembangan yang positif dari anak tersebut, Pak Medi sudah memiliki rencana atau merencanakan akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, Ya. tentunya untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa seperti itu Pak. Nah, dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini, Pak Medi bagaimana? Mungkin Pak Medi punya gambaran, nanti saya akan ginikan anak ini biar semua kebutuhan belajar anak dapat tercover dengan baik seperti itu. Ya. Pertama, nanti saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi konten dan proses. Konten nanti saya akan mencari sumber materi yang bisa memenuhi kebutuhan anak kinestetik. Bagaimana caranya nanti pakai game atau dengan proyek langsung yang tidak membuat anak tersebut fokus di satu tempat seperti itu. Terus untuk materinya pasti nanti akan saya bikin acak. Diajak biar anak itu misalkan baca di satu tempat lainnya, terus di tempat yang lainnya juga nanti disuruh disimpulkan seperti itu. Jadi anak dibuatkan game yang tidak hanya fokus pada satu tempat, agar
gaya belajar anak itu dapat terpenuhi begitu ya. Iya, betul. Pak Humaydi sudah merencanakan itu, sudah istilahnya kebutuhan saya ini, terus daya pendukungnya ini, kemudian hambatan-hambatan ini sudah Pak Humaydi. Iya. Saya sudah mencari informasi di Google, juga kemarin kebetulan ikut pelatihan tentang berdiferensiasi itu. Saya sambil bertanya sama teman sejawat yang juga sudah mengikuti pelatihan tersebut, saya laksanakan itu. Jadi sekarang Pak Humaydi sudah menemukan solusinya ya, menemukan solusinya bahwa Pak Humaydi memiliki anak yang memiliki kebutuhan belajar berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Kemudian Pak Humaydi berpikir tentang anak ini dengan mencari informasi kepada rekan sejawat atau dengan guru kelas sebelumnya, dan setelah itu memetakan permasalahannya, sehingga timbul keinginan Pak Humaydi untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Dan dari pembelajaran berdiferensiasi itu, bagaimana Pak Humaydi tadi sampaikan, nanti yang akan saya diferensiasi proses dan kontennya, sehingga anak ini kebutuhan belajar anak ini dapat terpenuhi. Juga Pak Humaydi sudah memiliki pemahaman bahwa Pak Humaydi kendalanya ini, pendukungnya ini sudah ada semua. Jadi luar biasa sekali Pak Humaydi, ternyata Pak Humaydi sudah dapat menemukan solusi dari bagaimana cara memenuhi kebutuhan belajar murid di kelas Pak Humaydi yang begitu heterogen ya Pak. Iya. Yang berbeda-beda seperti itu. Luar biasa sekali. Terima kasih kesempatannya. Nanti untuk itu terakhir Pak Humaydi, untuk memastikan bahwa yang Pak Humaydi lakukan itu berhasil atau tidaknya bagaimana? Ya, nanti saya akan evaluasi di akhir pembelajaran. Saya akan lakukan assessment bagaimana nanti nilainya anak tersebut, apa meningkat atau masih sama. Kalau saya yakin mesti meningkat. Iya. Berarti dengan untuk mengetahui kesuksesannya nanti dengan assessment yang dilakukan Pak Humaydi ya. Terima kasih kesempatannya Pak Humaydi, ini luar biasa sekali. Jadi Pak Humaydi sudah menemukan hal yang ingin Pak Humaydi kembangkan dari murid-murid Pak Humaydi yang sekali lagi heterogen di kelas itu, dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian melakukan tahapan-tahapannya, yakni dengan diferensiasi proses dan konten, kemudian untuk mengukur sampai di mana keberhasilan yang Pak Humaydi lakukan dengan melakukan asesmen di akhir pembelajaran. Luar biasa sekali, mudah-mudahan dapat dilaksanakan dengan baik Pak Humaydi. Terima kasih Pak. Ya, demikian, terima kasih Pak Humaydi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi luar biasa sekali coaching yang sudah Pak Fathur laksanakan tadi ya, dengan Pak Humaydi sebagai coaching. Nah, dari kegiatan yang sudah Pak Fathur lakukan tadi itu, kira-kira apa yang sudah Pak Fathur lakukan agar indikator yang Bapak inginkan itu tercapai? Ya, tentunya sebagaimana telah kita pahami bersama bahwa dalam coaching itu ada beberapa prinsip yang perlu kita laksanakan, dengan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach kita, dan juga kita terus bagaimana mengoptimalkan potensi yang ada pada diri coach itu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian kita juga dari pertanyaan-pertanyaan berbobot itu kita kreativitaskan menjadi sesuatu yang luar biasa bagi beliaunya, sehingga beliau termotivasi secara intensif untuk mengembangkan potensi dirinya, seperti itu. Iya, memang tampak saya tadi perhatikan bahwa Pak Fathur sudah menganggap Pak Humaydi itu sebagai mitra, antara coach dan coach sudah menjadi mitra di situ.
Dan sangat kreatif sekali Pak Fathur ketika tadi memunculkan beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menunjukkan seperti apa potensi coaching yang sebenarnya luar biasa, saya amati tadi ya. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak Fathur ya, sebagai refleksi kita setelah melaksanakan coaching ini, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan agar ketika melaksanakan kegiatan coaching lagi bisa lebih baik, itu seperti itu Pak Fathur. Ya tentunya sekali lagi dalam coaching itu kan ada teknik tirta Nah, perlu kita kuasai dengan sepenuhnya alur tirta itu, sehingga kita pertama yaitu tadi kita punya tujuannya apa sebenarnya dari coaching yang kita lakukan itu. Kemudian setelah itu kita mengidentifikasi persoalannya. Kalaupun sebenarnya kita tidak bertanya masalah terhadap coaching kita kan seperti itu, tapi paling tidak coaching memahami ada sesuatu yang ingin mereka kembangkan, ada sesuatu yang ingin mereka kuatkan dalam diri mereka untuk menghasilkan sesuatu yang baik, terutama untuk murid-murid di kelasnya seperti itu. Alur tirta itulah dan alur tirta dan naskah itu. Maka saya sebagai refleksi diri saya juga, maka saya pun harus bagaimana lebih bisa mengembangkan kembali, menguasai kembali, sehingga sekali lagi ketika meng-coach teman itu atau teman sejawat atau meng-coach kita tidak terfokus pada satu titik, sehingga pertanyaan-pertanyaan kita betul-betul mampu menumbuhkan ide dan gagasan mereka, bagaimana mereka bisa mengembangkan potensi diri mereka secara lebih signifikan, menjadikan kinerja mereka menjadi lebih baik seperti itu. Iya, baik. Luar biasa sekali. Baik, semoga untuk kegiatan coaching berikutnya kita bisa lebih baik lagi sehingga mampu mengoptimalkan rekan kerja kita atau coaching kita menjadi lebih optimal. Baik Pak Fathur ya, terima kasih atas kegiatan coaching yang sudah kita laksanakan hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Humaydi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kesempatan kali ini? Alhamdulillah baik dan luar biasa. Ya, kita bertemu kembali ya dalam rencana yang akan dilaksanakan oleh Pak Humaydi untuk melakukan teknik coaching ya. Mohon izin Pak Humaydi, saya nanti akan mengikuti kegiatan coaching yang akan dilaksanakan oleh Pak Humaydi. Saya berusaha untuk mengamatinya, meneliti secara seksama tentang segala hal baik yang dihasilkan sana. Tentunya sebagai pengembangan diri dan kita bersama. Baik Pak Humaydi, ini sebelum Pak Humaydi melakukan coaching dengan teman sejawat Pak Humaydi, dalam kegiatan coaching yang akan Pak Humaydi lakukan itu, kompetensi apa yang ingin Pak Humaydi kembangkan dari coaching Pak Humaydi? Ya, Atau dalam diri Pak Humaydi sendiri? saya ingin mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan berbobot dan kehadiran penuh. Ya, pertanyaan berbobot, bagaimana memberikan pertanyaan berbobot dari identifikasi itu dan kehadiran penuh fokus pada kegiatan coaching. Oh, jadi itu secara personal ya, secara internal Pak Humaydi ingin meningkatkan keterampilannya dalam proses coaching, sehingga Pak Humaydi mampu mengembangkan potensi diri dalam diri. Kemudian nanti kan Pak Humaydi coach teman sejawat ya. Pak Humaydi dari coaching yang dilakukan oleh Pak Humaydi dengan teman sejawat itu, yang ingin Pak Humaydi kembangkan dari teman sejawat Pak Humaydi? Saya ingin mengembangkan potensi yang ada di dalam diri coaching tentang pengetahuannya dalam bidang pembelajaran, masalah pembelajaran yang modern, bukan yang konvensional. Oh, ya.
istilahnya mau memindahkan teman sejawat Pak Humaydi dari posisi nyaman ini. Nanti akan gitu ya. Luar biasa sekali. Dari hal yang Pak Humaydi lakukan, baik untuk secara diri sebagai personal, untuk mengembangkan potensi diri, kemudian mengembangkan potensi kunci dari Pak Humaydi, itu indikator apa yang mungkin nanti akan menjadi suatu titik ukur bahwa apa yang saya lakukan ini saya dapatkan, tujuan dari apa yang ingin saya lakukan ini saya dapatkan. Ya, tentu saja nanti ada tindakan serta aksi nyata yang dapat diberikan oleh si kunci itu dalam upaya memperbaiki situasi yang diinginkan. Begitu ya. Ya, terima kasih Pak Humaydi. Selamat melaksanakan kegiatan kucing dengan kunci Pak Humaydi. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan dari pelaksanaan kucing Pak Humaydi kali ini bisa tercapai dengan baik dan sempurna. Demikian. Insya Allah nanti setelah selesai kucing kita akan berbincang-bincang kembali Pak Humaydi ya. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Endang, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Humaydi, alhamdulillah hari ini baik. Ya, kalau boleh saya tahu Bu Endang ya, kita mau bincang-bincang hari ini, topiknya apa? Apa ya? Ini saya gambaran kondisi sekolah saya Pak Humaydi ya, yang selama ini saya perhatikan itu rekan-rekan guru itu seakan-akan melaksanakan pembelajaran yang hanya ceramah saja, sehingga ya tampak konvensional lah. Sementara perkembangan zaman sekarang itu menuntut kita harus benar-benar sesuai dengan kondisi zaman saat ini, artinya benar-benar memihak sesuai kebutuhan siswa. Tetapi kenyataannya yang saya amati di sekolah itu teman-teman rata-rata masih banyak menggunakan metode-metode pembelajaran yang masih konvensional Pak Humaydi. Oh iya. Jadi berdasarkan identifikasi Bu Endang, di sekolah Bu Endang teman-temannya masih menggunakan metode ceramah yang Bu Endang anggap itu sebagai metode yang konvensional. Yang kondisi zaman sekarang yang sudah modern, juga tentang kebutuhan siswa yang beragam, itu kondisi yang Bu Endang inginkan. Kalau boleh saya tahu, kondisi ideal yang seperti apa yang Bu Endang inginkan dari teman-teman Bu Endang tadi yang sering menggunakan metode ceramah, metode konvensional, hanya menyuruh siswa baca, ya seperti itu, menulis seperti itu ya, seperti apa yang diinginkan Bu Endang? Memang secara ideal itu kita harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi siswa kita yang utamanya seperti hal yang sudah kita ketahui bersama di dalam kegiatan PGP ini, banyak hal luar biasa yang bisa kita lakukan untuk benar-benar menuntun siswa kita sehingga mereka bisa menemukan jalan kodratnya untuk tumbuh dan berkembang. Yaitu salah satu caranya adalah dengan kita memberikan pembelajaran yang bervariasi, menarik. Itu kondisi ideal yang keinginan kami, saya terutama bisa dapat kami terapkan di sekolah kami. Ya, berarti Bu Endang menginginkan pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan siswa dan juga metode yang bervariasi dari teman-teman Bu Endang. Kira-kira langkah apa saja yang nantinya akan Bu Endang lakukan untuk agar supaya bisa merubah
teman-teman Bu Endang yang seperti itu? Ya, ini gini, kalau saya perhatikan sebenarnya di sekolah saya itu ada sebagian guru yang memang masih muda-muda seperti saya ini yang memiliki kemampuan untuk bisa mengembangkan pembelajaran yang bervariasi tersebut. Dan mungkin hanya separuh lah dari situ yang masih enak dengan zona nyamannya, sehingga mereka terpaku dengan pembelajaran yang monoton seperti itu. Mungkin karena faktor senioritas atau malas atau sudah kadung nyaman tadi dengan zonanya tadi itu, sehingga kemudian harus muncul dari kita yang punya kemampuan ini untuk bisa mengembangkannya, semacam mentoring lah dari yang sudah pengalaman kemudian memberikan praktek baik seperti pendampingan individu itu, atau bisa juga kita mengundang seorang narasumber yang sudah kompeten untuk memberikan semacam workshop mungkin ya. Iya, mungkin seperti itu caranya Pak. Iya. Berarti Bu Endang nantinya akan menularkan kemampuan Bu Endang bekerja sama dengan teman-teman yang Bu Endang anggap bisa di dalam bidang IT itu kan hanya di separuh ya, yang bisa, atau nanti akan mendatangkan narasumber. Nah, dari kedua itu menurut Bu Endang yang lebih fokus nantinya yang bisa dilakukan oleh Bu Endang itu yang mana di antara kedua tadi itu? Apa melakukan mentoring sendiri dari teman dan pendampingan, atau mendatangkan narasumber dari luar? Sebenarnya kalau menggunakan kegiatan melaksanakan workshop kita terbentuk masalah anggaran Pak Umi. Anggaran berarti kita harus koordinasi dengan pihak kepala sekolah, kemudian harus mencari seorang narasumber yang memang benar-benar kompeten dan bisa berbagi dengan kami. Kalau kita melaksanakan kegiatan itu sepertinya ada beberapa hal yang menjadi semacam kendala, sehingga kemudian mungkin lebih nyaman kalau kita mendampingi individu saja, saya pikir. Jadi dengan mentoring seperti ini kita bisa langsung berpraktek dengan teman, berbagi pengalaman dengan teman melalui kegiatan mentoring itu. Oh iya, berarti yang dipilih Bu Endang nanti kegiatan mentoring dan pendampingan individu ya, untuk mengubah teman-teman Bu Endang yang cara mengajarnya masih berada di zona yang nyaman, begitu ya. Kira-kira rencananya Bu Endang ini perlu berapa lama untuk bisa mengubah metode pembelajaran? Berapa lama dari teman-teman guru Bu Endang itu kira-kira seperti itu, dari proses awal sampai akhir? Ya, artinya aksi nyata yang harus saya lakukan nanti, pertama saya harus komunikasi dengan pihak kepala sekolah untuk menentukan jadwal. Jadwal itu memang awalnya saya agendakan di setiap hari Sabtu, entahlah itu per bulan atau 3 minggu sekali bisa kita lakukan. Kenapa hal itu kita lakukan? Karena biasanya kalau hari Sabtu itu jam pulangnya kita kan lebih awal, sehingga bisa melakukan kegiatan observasi atau kegiatan dengan teman sejawat itu di hari itu, atau juga di hari-hari lainnya antara tenggang waktu 3 minggu itu kita jadwalkan. Untuk hari ini misalnya bagiannya saya, untuk minggu depannya lagi misalnya bagiannya Pak Fian. Itu sebenarnya bisa. Dia saat ini memegang kelas 6, cuma awal-awal memang agak terkendala entah karena faktor apa, tapi saya yakin dari sepak terjangnya beliau mampu untuk bisa mengembangkan pembelajaran yang bervariasi seperti ini. Oh, jadi nantinya Bu Endang sama Pak Fian dan juga Bu Lirin di situ Bu Lirin ya. Bu Lirin
Pak Fian nanti akan berkolaborasi melakukan mentoring dan pendampingan kepada teman-teman yang nantinya akan Bu Endang rubah gaya pembelajarannya ya dalam jangka waktu 3 minggu ya Bu Endang. Ya, insya Allah kami akan melakukan. Kalau saya beri nilai antara 0 sampai 10, kira-kira dalam proses tersebut Bu Endang ini ada di angka berapa? Kalau misal idealnya itu 10, mungkin saya bisa mencapai ketercapaian itu di angka 7 saja mungkin Pak. 7 saja dulu untuk membuat di langkah awal ya, di langkah awal bagaimana merubah pembelajaran dari konvensional teman-teman dan itu ke masih di angka 7 dulu seperti itu. Sekarang berarti Bu Endang teman-temannya tadi itu masih ada di level berapa? Ya, ini kalau sekarang ini karena 50-50 ya, kalau kan di bagian yang di zona yang saya juga bisa ngasih angka 5 ini untuk kondisi di sekolah saya. Jadi dari 5, 7 dulu. Ya, Mungkin nanti bertahap ya bertahap ya. Karena memang tidak bisa dilakukan secara instan. Iya. Aksi nyatanya nanti akan dilakukan 3 minggu. Saya sangat terinspirasi sekali sama Bu Endang ini. Nanti saya kalau Bu Endang berhasil, saya mohon diinformasikan kepada saya, nanti kita bincang-bincang lagi. Berarti tujuan kita pada coaching hari ini, Bu Endang sudah bisa mengambil kesimpulan untuk situasi yang merubah teman-teman Bu Endang tadi yang mengajarnya konvensional ke modern dengan cara mentoring dan pendampingan. Ya. Terima kasih atas waktunya Bu Endang. Ya, sama-sama Pak. Nanti mohon diinformasikan ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Humaydi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Sebagaimana sudah kita sepakati, setelah Pak Humaydi melakukan coaching, kita akan kembali ke SUA untuk bincang-bincang mengenai coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Humaydi terhadap rekan sejawat Pak Humaydi. Dari pelaksanaan coaching yang dilakukan oleh Pak Humaydi tadi, bagaimana Pak Humaydi menilai performa diri Pak Humaydi dalam kompetensi diri Pak Humaydi? Alhamdulillah, saya mulai enjoy dengan percakapan coaching ini setelah melakukan beberapa kali latihan bersama dalam kemarin di LMS itu apa itu namanya, ruang kolaborasi ya. Di ruang kolaborasi sempat beberapa kali melakukan, dan sekarang di demonstrasi kontekstual alhamdulillah saya semakin lancar dan semakin memahami, apalagi setelah instruktur kemarin menyampaikan dan juga saya yang dijadikan bahan latihan untuk coaching. Pak Humaydi sudah di coach ya? Iya, instruktur. Iya. Pak Humaydi dapat menyebutkan bahwa capaian Pak Humaydi seperti itu, mungkin bisa sebutkan salah satu indikator apa yang Pak Humaydi telah ini merasa enjoy atau bagaimana indikator dari hal itu bisa disampaikan? Iya, ketika saya menanyakan tentang situasi, bukan masalah, tetapi situasi apa yang dihadapi oleh coach tadi,
si kucing menjawab ada kejadian seperti ini, dan di akhir percakapan si kucing sendiri yang bisa mengambil kesimpulan apa yang akan dilakukan nantinya untuk merubah sikap dari teman-teman yang masih konvensional pembelajarannya menuju ke pembelajaran yang modern dan berteknologi seperti itu. Variatif dan interaktif mungkin itu. Baik. Ini ya sudah mampu memahami apa yang sudah berkembang dalam komuniti dan kucing, dan saya amati tadi memang luar biasa sekali pelaksanaan kucingnya, sehingga Taman Sewa Komuniti mampu menggali potensi dirinya, dan luar biasa sangat menginspirasi saya untuk juga bagaimana bisa melakukan kucing juga yang masyarakat. Nah, tadi sudah ada indikator tujuan yang ingin mencapai ini, bagaimana teman sejawat Pak Humaydi itu menemukan suatu cara agar supaya sebagaimana dibahas di awal sebelum kucing, yakni Pak Kucing, kita diskusikan bahwa ingin menarik atau memindahkan teman sejawat Pak Humaydi dari posisi yang enak ya untuk beranjak dengan pembelajaran yang lebih variatif, lebih menyenangkan, mungkin lebih sesuai dengan kebutuhan zaman daripada anak didiknya. Bagaimana Pak Humaydi mengukur bahwa apa yang menjadi tujuan Pak Humaydi itu tercapai terhadap kucing Pak Humaydi? Iya, dari awal percakapan kucing tadi yang saya fokuskan pada topik si kucing tadi, saya memang melaksanakan alur tirta lewat. Saya sudah menanyakan tentang tujuan, kemudian mengidentifikasi apa saja keinginan dari si kucing tadi, terus apa rencana serta tindakan yang akan dilakukan untuk rencana aksi nyatanya sampai bisa mencapai titik tertentu di awal, karena memang tidak bisa instan kalau merubah suatu pembelajaran itu, apalagi yang dirubah itu teman-teman yang senior. Jadi sebenarnya jadi itu memang tantangan ya, suatu tantangan yang sangat. Tindak lanjut berikutnya penting ya kalau dilakukan untuk baik untuk mengembangkan diri Pak Humaydi dalam melakukan kucing, menguasai teknik kucing dan lain sebagainya. Ya, terus berlatih dengan sesama teman untuk di tahap-tahap pekan ini sebelum ke aksi nyata di teman sejawat di institusi saya. Nanti saya akan sering-sering berlatih kepada teman-teman CGP ini di kelas saya, di kelas 172 nanti. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih, luar biasa sekali Pak Humaydi. Terima kasih kesempatannya mau berbagi untuk disupervisi oleh saya, sehingga saya juga terinspirasi dengan proses kucing yang dilakukan oleh Pak Humaydi. Sama-sama. Terima kasih untuk mengembangkan diri sendiri. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam ya Pak Humaydi. Saya mohon maaf sebelumnya mengganggu waktunya Bu Endang, karena saya akan melaksanakan kegiatan supervisi untuk kepentingan tugas di LMS upload tentang demonstrasi kontekstual dengan yang Bu Endang nantinya berperan sebagai coach ya. Saya ingin menanyakan tentang kompetensi apa
saja yang akan dikembangkan oleh Bu Endang? Ya, dalam kegiatan coaching ini ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama present, yaitu hadir sepenuhnya. Kemudian setelah itu saya akan berusaha untuk mendengarkan aktif dan juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membuat atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga mampu mengoptimalkan potensi dari coaching. Tentunya dengan tetap mengedepankan prinsip dari coaching, yaitu kita adalah mitra. Kemudian saya akan berusaha sekreatif mungkin untuk bisa memunculkan kekuatan-kekuatan yang ada pada coaching. Berarti ada 3 potensi yang Bu Endang akan kembangkan, yang present, hadir, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Ya. Untuk fokusnya nanti pada kegiatan tersebut yang akan dikembangkan, poin fokus yang akan Bu Endang ambil itu apa? Dari 3 kompetensi tadi saya nanti akan lebih fokuskan kepada mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Ya, indikator apa saja yang menjadi keberhasilan dari mendengarkan aktif itu dan memberikan pertanyaan yang berbobot yang nantinya akan Bu Endang laksanakan? Indikator. Ya, artinya saya akan merasa bahwa indikator yang sudah saya spesifikkan itu akan berhasil jika coaching yang sudah saya upload itu mampu mengembangkan potensinya, mampu memunculkan beberapa alternatif penyelesaian masalah yang dihadapi sehingga dia mampu nanti menyelesaikan segala permasalahan yang saat ini sedang dia rasakan. Ya. Jadi setelah memunculkan nanti berbagai solusi dari beberapa alternatif tadi, difokuskan lagi ke mana yang akan menjadi aksi nyatanya. Ya. Terima kasih untuk kali ini percakapan pada prasupra coachingnya. Nanti izin lagi setelah saya melakukan pengamatan ketika Bu Endang coaching, dan setelah pengamatan nanti kita bincang-bincang lagi. Ya, baik Pak Medi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Badhor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya untuk kali ini Pak Badhor? Ya, alhamdulillah sehat, masih bisa beraktivitas. Ini walaupun sempat kemarin diminta istirahat, alhamdulillah sudah bisa beraktivitas kembali. Saya lihat dari jam terbangnya Pak Badhor, kalau di sekolah seperti Munawwaroh ini memang luar biasa sekali ya. Sekolah yang notabene di Pamekasan ini banyak memberikan kontribusi di bidang pendidikan utamanya dengan prestasi-prestasinya yang luar biasa baik dari akademis dan non akademis. Kira-kira apa yang Pak Badhor alami ketika mengajar di Munawwaroh ini? Mungkin ada sesuatu kendala atau mungkin justru nyaman di sini? Mungkin bisa bercerita ke saya. Ya, baik, secara keseluruhan bagi saya ini menyenangkan. Makanya ketika kapan hari sempat Bu Endang bicara tentang mikir ke sini juga Pak, ketika pertimbangan saya masih tentang kenyamanan saya dalam beraktivitas dan melaksanakan kewajiban. Jadi sebenarnya secara keseluruhan memang sangat luar biasa sekali. Saya merasa senang di sini dan dapat mengembangkan diri dengan baik untuk memberikan hal-hal yang terbaik untuk lembaga, tentunya yang terpenting lagi untuk murid. Akan tetapi ada beberapa hal mungkin yang harus menjadi perhatian saya, terutama tahun ajaran ini saya
terfokus di kelas putra, karena kan sekolah ini dibagi di sebelah kami itu di Al-Munawwar dibagi kelas putra dan kelas putri. Nah, di kelas putra ini saya merasa perlu lagi atau dituntut untuk semakin meningkatkan kompetensi saya dalam manajemen kelas, kan? Karena beda kelas laki dengan kelas perempuan itu beda. Itu yang kayaknya masih jadi hal yang merupakan tantangan bagi saya. Tantangan yang menurut Pak Fathur di alamnya yang sedang saat ini alami ketika mengajar di sekolah yang lumayan besar ini ternyata dari pengelolaan kelas. Berarti sekarang hal yang harus kita fokuskan adalah tujuan dari kegiatan coaching ini. Nanti kita Pak Fathur akan menemukan solusi-solusi untuk bisa menjadikan tantangan itu sebagai sebuah peluang, Pak Fathur ya. Ya, betul. Kira-kira mungkin Pak Fathur bisa bercerita lebih lengkap seperti apa kondisinya kalau di kelas putra dengan yang selama ini mungkin Pak Fathur sudah mengajar di kelas putri, seperti apa itu kondisi? Memang ada perbedaan-perbedaan yang menonjol ada ketika masuk ke kelas putra. Kalau di kelas putri kan mengkondisikan kelas itu lebih mudah. Iya. Itu kan lebih mudah. Ketika saya masuk itu sudah semuanya sudah siap, sudah sesuai dengan apa yang disepakati. Nah, kalau di kelas putra ini yang namanya anak-anak laki pasti kan lebih aktif. Ketika masuk kadang ada yang masih keluar, ada yang masih sibuk dengan main dengan temannya. Itu masih belum siap untuk melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya. Istilahnya sebelum saya itu kan biasanya ada guru lain atau pas saya di pembelajaran pertama. Jadi memang mengkondisikan kelas sehingga betul-betul anak itu hadir seutuhnya di kelas itu ya. Saya pikir perlu untuk saya kemampuan di situ perlu saya. Iya. Berarti saat ini Pak Fathur ada di kelas tinggi apa kelas tinggi? Di kelas tinggi. Ada di kelas tinggi. Berarti Pak Fathur di sini merasa kesulitan untuk bisa mengkondisikan siswa-siswanya, terutama yang kelas putra ini, untuk melakukan kesiapan pada pembelajaran berikutnya. Iya. Kemudian dalam situasi seperti itu mungkin ada hal lain pengembangan yang bisa Pak Fathur kuatkan sebagai implementasi dari pengalaman yang sudah pernah Pak Fathur lakukan di kelas putri, mungkin bisa dikembangkan nanti di kelas putra mungkin pengelolaannya. Sebenarnya sudah beberapa hal yang saya lakukan, tetapi ada ini dan ternyata setelah saya berpikir bagaimana ya saya bisa benar-benar memiliki kompetensi yang luar biasa dalam manajemen kelas ini. Setelah mengikuti CGP dan terlaksananya IKM di sekolah ini, saya berpikir mungkin pertama saya harus betul-betul menguatkan pemahaman tentang kesepakatan kelas dengan anak-anak. Kemudian setelah itu berusaha menciptakan pembelajaran yang atraktif lah, yang menyenangkan seperti itu. Saya mungkin dari cara-cara itu di awal mungkin saya berpikir mungkin ini awal akan terasa sulit ya. Kenapa? Karena mungkin baru dari pembelajaran yang saya lakukan anak baru mengalami ini. Kesepakatan kelas mungkin sekedar kesepakatan saja, tapi penjiwaannya kurang, mungkin akan terasa sulit. Tapi saya berpikir kalau terus-terusan atau hal ini dilakukan secara berkelanjutan, saya berpikir ini salah satu cara menurut saya. Iya. Berarti kalau saya bisa membuat semacam analisa kondisi kelas putri itu, kalau menurut pemikirannya Pak Fathur dibandingkan dengan kelas putra yang saat ini Pak Fathur hadapi, kira-kira tingkat idealnya itu seberapa besar antara kelas putri dengan kelas putra? Ya bisa dikatakan
Kalau diperbandingkan ya, Iya. bisa dikatakan 10 banding 6. 10 berarti. Iya, jadi kalau itu sudah masuk grade 10, menurut terakhir saya berpikir ini masih 6 seperti itu. Luar biasa sekali pencapaian level yang sudah dicapai oleh kelas Iya. putri Pak Panhor. Iya. Dan sekarang Pak Panhor memiliki ide untuk bisa meningkatkan level 6 itu dengan cara membuat sebuah kesepakatan kelas. Ya. Dan kesepakatan kelasnya itu tidak hanya sekedar label ya Pak Ya, Panhor betul, ya, betul. tetapi bagaimana mengarahkan anak agar benar-benar menjiwai terhadap Ya, itu ya. alternatif apa yang bisa Pak Panhor munculkan agar keyakinan kelas itu bisa benar-benar menjiwai si anak di kelas putra itu? Ternyata Saya sempat berpikir nanti dalam membuat keyakinan kelas itu atau kesepakatan kelas itu saya akan benar-benar mengajak anak tidak apa ya, sedalam membuat keyakinan kelas itu tidak sekedar maju menurut kamu ini gimana, tidak seperti itu. Tapi ketika anak itu mengusulkan misalnya kita tidak boleh begini, kan biasanya anak menggunakan bahasa tersebut. Saya akan juga bertanyakan maksud tidak boleh begini ini bagaimana. Jadi tak ajak anak itu berselancar benar tentang keyakinan kelas itu, bahwa konsekuensinya apa kan seperti itu dari keyakinan kelas yang sudah disepakati itu, kalau dilanggar konsekuensinya apa. Nanti kalau tetap kita jaga bersama keyakinan kelas itu konsekuensinya apa. Saya mulai berpikir di sana, sehingga anak-anak akan tertarik dengan sendirinya untuk istilahnya bahwa dalam belajar sebelum dan saat akan melakukan belajar dengan guru saya harus benar-benar siap semua. iya benar. Nanti kesepakatan kelas yang dibentuk nanti diusahakan bersikap positif itu ya, tidak pasif gitu ya. Ya. Mungkin hal lain yang bisa Pak Panhor munculkan selain itu kan terkait antara guru kelas dengan mungkin ada muncul lain dengan yang bisa dikondisikan dengan guru-guru lain yang bisa di kelas itu. Tentunya itu juga sangat sempat saya pikirkan bagaimana ketika saya sudah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas dengan anak di kelas ini, saya akan berkolaborasi dengan teman-teman agar apa yang sudah disepakati oleh anak-anak ini juga dijaga oleh guru-guru yang lain ketika masuk ke kelas tersebut. Jadi benar-benar guru dan murid di kelas itu benar-benar berkolaborasi bagaimana keyakinan kelas ini benar-benar dijaga dan dilaksanakan dengan baik. Dan juga nanti saya juga berencana dari teman sejawat itu yang mengajar di kelas yang saya maksud, selain ikut menjaga bagaimana keyakinan kelas ini dijalankan atau dijaga bersama, saya berencana meminta masukan dari mereka. Ini setelah ada keyakinan kelas seperti ini, bagaimana perkembangan anak kalau di jamnya sambil mengajar, sehingga bagaimana kondisinya. Paling tidak dari situ saya dapat mengambil sebuah pelajaran. Oh, ternyata guru ini caranya seperti ini dalam mengajak anak menjaga keyakinan kelas dan melaksanakan bersama-sama seperti itu. Ya. Oh ya, baik. Berarti dari selain membuat keyakinan kelas, Pak Panhor juga berencana untuk mensosialisasikan mensosialisasikan keyakinan kelas itu kepada guru-guru lain. Kemudian semacam sharing gitu, bagaimana penerapan keyakinan kelas itu di jam-jam lain ketika dipegang oleh guru-guru yang lain. Itu adalah beberapa hal yang akan Pak Panhor lakukan nanti sebagai tindak lanjut untuk bisa mengkondisikan kelas menjadi lebih setidaknya naik lah levelnya naik dari level 6, bahkan siapa tahu nanti bisa melampaui. Tidak bisa melampaui belajar 10 level 10 ya. Paling tidak sejajar kan. Iya sejajar. Kemudian di kegiatan terakhir itu untuk bisa menilai Pak Panhor bahwa anak-anak itu sudah mengalami kenaikan level, itu bagaimana Pak Panhor melakukan penilaian? Saya berencana dari situ melakukan penilaian formatif. Jadi dari proses pembelajaran anak, ini anak ada perubahan nggak gaya belajar? Cara belajarnya anak dari yang sebelumnya mungkin di kelas belum siap seutuhnya,
apakah sudah ada perubahan. Jadi secara formatif, secara proses akan terus saya amati, yang kemudian pada akhirnya saya menemukan oh ternyata apa yang saya rencanakan tercapai seperti itu. Jadi seperti itu. Dan selain daripada itu, seperti yang disampaikan tadi, saya akan berkoordinasi dengan teman-teman, akan berkolaborasi untuk juga ikut mengamati proses itu dan kemudian juga memberikan masukan kepada saya bahwa luar biasa Pak, nah ini sudah, nah di kelas ini sudah seperti ini. Sehingga apa yang menjadi impian saya dapat saya simpulkan ternyata ini berhasil dari proses-proses yang dialami. Baik, berarti anggaplah sebagai salah satu bentuk tanggung jawab yang Pak Panhur nanti akan munculkan dari aksi nyata yang sudah Pak Panhur lakukan itu adalah dengan melakukan asesmen informatif dalam kegiatan pembelajaran sehingga nanti bisa menunjukkan bahwa ternyata dari awalnya segini anak sudah naik. Iya. Baik, terima kasih Pak Panhur ya, semangat ya, semoga bisa lebih membuat pengelolaan kelas yang lebih baik di kelasnya dan bisa berkolaborasi dengan teman-temannya yang lain. Ya, semoga lebih baik. Terima kasih Pak Panhur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam. Kita lanjut lagi ya untuk pasca observasi tadi. Ya, kegiatan coaching. Menurut Bu Endang, bagaimana kalau Bu Endang menilai sendiri performance Bu Endang dalam kompetensi tadi? Di situ saya sebagai coach sudah berusaha untuk bisa menerapkan kegiatan coaching ini melalui alur tirta. Sehingga di situ saya ungkapkan terlebih dahulu tujuan dari kegiatan coaching yang sudah kita lakukan itu kemana. Kemudian saya berusaha untuk mengidentifikasi hal-hal yang selama ini dihadapi oleh coaching. Kemudian setelah itu berusaha menentukan rencana-rencana yang harus dilakukan oleh coaching untuk kemudian diaplikasikan sehingga nanti akan muncul sebuah tanggung jawab nanti yang akan coaching laksanakan dari hasil aksi nyata yang sudah dia laksanakan itu. Apa yang membuat Bu Endang itu menilai demikian? Dari situ tadi saya melihat ketika saya berusaha menggali beberapa informasi terkait dengan kondisi real yang dihadapi coach itu ternyata menggambarkannya secara ringkas, kemudian berusaha memberikan berbagai macam alternatif dari hal yang selama ini dia rasakan, sehingga kemudian berusaha untuk memunculkan sebuah hal baru yang akan dia terapkan sehingga ada perubahan dari kenaikan level yang saat ini dia nilai masih 6, kemudian dia berusaha untuk bisa menaikkannya setingkat sama dengan kondisi kelas sebelumnya yang sudah pernah dia pegang. Boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya? Boleh, silakan. Ya, alhamdulillah saya mengamati tadi pada saat coaching Bu Endang itu sudah melebihi dari standar yang saya tadi kira-kira standarnya sudah melebihi dari yang saya kira seperti itu. Dari diskusi ini apa yang sudah terbayangkan untuk meningkatkan performa Bu Endang? Masih kalau saya tadi saya pikir performa Bu Endang itu sudah sangat bagus sekali ya, bisa menggali potensi dari si Uci. Kira-kira ada lagi mungkin yang bisa Bu Endang tingkatkan untuk kompetensi Bu Endang sendiri dalam coaching? Ya. Dari kegiatan coaching yang sudah saya laksanakan itu, saya menyadari bahwa saya memang harus lebih menggali lagi pemahaman saya tentang alur tirta, sehingga pada kegiatan-kegiatan coaching berikutnya saya nanti bisa lebih fokus dengan alur tirta yang seharusnya saya lebih tekankan, sehingga nantinya bisa menghasilkan sebuah hasil optimal yang nanti dimunculkan oleh coaching dalam menjawab segala problema yang sedang dihadapi si coaching.
Terima kasih Bendang atas waktunya. Baik, terima Kita kasih lanjut sama-sama untuk Pak. lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.